Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'adahu wa nasara 'abdah wa 'azza jalla wa zama al-ahzab wahdah. La ilaha illallah Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi hadal muttaqina siratal mustaqim wa qaddalahum bil fawzil 'alim. Asyhadu an la ilaha illallah ar-rahmanur rahim wa asyhadu anna Muhammadan 'abdul mursalin. Allahumma shalli ala Muhammadin dzil qalbil halim wa alihil mahbubin wa ashabil mamnuhin wa man tabi'a sunnatu ila yaumiddin. Wa ba'du fa ya ayyuhal usikum wa iyyakum bitaqwallah wa ta'ati faqad fazal muttaquna wa najal muti'un. Faqala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fasholli li rabbika wanhar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan limpah nikmatnya kepada kita semuanya. Di antara limpah nikmat tersebut adalah nikmat umur panjang dan nikmat kesehatan. Ini adalah nikmat terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin dan percaya tanpa adanya dua nikmat ini, kita pasti tidak akan bisa atau mampu melangkahkan kaki kita, mengayunkan tangan datang ke tempat ini untuk melaksanakan salat Idul Adha. Maka selagi Allah Subhanahu wa taala memberikan dua nikmat ini kepada kita, maka jangan sampai disia-siakan untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam hari kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya serta orang-orang yang mengikuti jalannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hari jamaah salat rahimahullah. Wujud dari rasa syukur terhadap nikmat yang telah Allah berikan adalah dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menjalankan apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, dan berusaha untuk meninggalkan apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala itu juga harus diiringi dengan rasa keimanan yang tinggi bahwa tiada satupun yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga diiringi dengan rasa muraqabatullah, yaitu rasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ini merasa malu ketika enggan menjalankan segala yang diperintahkannya. Kemudian ada rasa takut karena di balik perintah tersebut pasti ada azab yang akan ditimpakan kepada kita yang enggan menjalankan perintah tersebut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Adha rahimakumullah. Jika ketakwaan ini sudah tertanam dan mendarah daging di dalam diri kita,
Yakinlah terhadap janji yang Allah berikan kepada kita berupa kelapangan dan keberkahan rezeki, kemudahan dalam berurusan, serta jalan keluar atau kemudahan terhadap persoalan hidup yang mungkin sedang kita hadapi saat ini. Di dalam surat At-Talaq Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan dia memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah Idul Adha rahimakumullah. Allah SWT tidak memandang dan menilai seseorang dari suku apa dia berasal, atau dari harta miliknya, kehidupan yang ditunggannya, jabatan yang didapatnya, atau dari rupa dan salah seorang. Tetapi yang dinilai oleh Allah SWT adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Tanpa disangka-sangka Allah SWT masih mempertemukan kita di hari Idul Adha ini. Idul Adha merupakan ibadah sembelihan hewan kurban yang kita laksanakan sebagai bentuk wujud rasa syukur kita kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat yang begitu banyak kepada kita semuanya. Fasholli li rabbika wanhar, maka dirikanlah sholat dan berkurbanlah. Selain dari ayat di atas, pensyariatan idul kurban juga dapat kita lihat dalam surat Al-Hajj ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal badnu waja'alnaha lakum min sa'alil lailakum fiha khair. Fadhkuru ismallahi 'alaiha shawaf fa idza wajabat junuba faqulu minha wa at'imut qani'a wal mu'tar. Kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Dan unta-unta itu kami jadikan untukmu bagian dari syiar agama Allah. Kamu banyak memperoleh kebaikan padanya, maka sebutlah nama Allah ketika kamu akan menyembelihnya. Dalam keadaan berdiri dan kaki-kaki telah terikat. Kemudian apabila telah rebah, telah mati, maka makanlah sebagiannya dan berilah makanlah orang yang merasa cukup dengan apa yang ada padanya, tidak meminta-minta. Dan orang yang meminta, demikianlah kami tundukkan unta untukmu agar kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain ayat Al-Quran seperti yang disebutkan di atas, pensyaratan untuk dilaksanakan ibadah kurban juga didasari oleh hadis Rasulullah SAW. Bahkan salah satu dari hadis yang memberikan peringatan bagi kita yang enggan menjalankan ibadah kurban, yaitu dilarangnya mendekati tempat sholat bagi kita yang enggan tidak mau melaksanakan kurban. Dari Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, siapa yang memiliki kelapangan tapi tidak menyembelih kurban, janganlah mendekati tempat sholat kami. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Hadis di atas hendaknya memberikan sinyal yang menunjukkan kepada kita betapa pentingnya ibadah kurban itu untuk kita laksanakan. Oleh karena itu khatib mengajak kepada diri pribadi dan para jamaah semuanya. Jika pada saat ini kita memang mampu untuk berkurban, maka jangan sampai ditunda-tunda. Seringkali terbesit dalam hati kita mengerjakan amalan baik seperti sedekah, menolong orang lain dan kebaikan yang lainnya. Namun tak jarang kita lebih suka menunda amalan tersebut karena satu dan lain hal. Rasulullah SAW mengajarkan kita agar senantiasa mengerjakan kebajikan dan harus sesegera mungkin sebelum niat berbuat baik tersebut berubah dan tidak terlaksana, termasuk niatan untuk melaksanakan kurban. Hadirin sama salat Idul Adha rahimakumullah. Kemudian sekiranya saat ini kita belum mampu untuk berkorban, kita mulai meniatkan dan membulatkan tekad kita untuk melaksanakan kurban di tahun depan. Barangkali kita harus mentargetkan dan memaksakan diri untuk bisa melaksanakan kurban di tahun berikutnya.
Kalau tidak bisa kita lakukan secara tunai, maka dapat kita lakukan dengan cara membayar secara berangsur-angsur. Sebab ibadah kurban merupakan ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari kiamat nanti Allah memberi syafaat bagi mereka yang berkurban. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang anak Adam melakukan pekerjaan yang paling dicintai Allah pada hari akhir kecuali mengalirkan darah, menyembelih hewan kurban. Hewan itu nanti pada hari kiamat akan datang dengan tanduk rambut dan bulunya. Selain daripada itu, ibadah kurban merupakan ibadah yang paling utama. Sisi utamanya yaitu dengan bersandingnya dua perintah Allah, yaitu sholat dan berkurban sekaligus, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Kautsar ayat 2, fasholli lirabbika wanhar. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika menafsirkan ayat ini menguraikan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulnya untuk mengumpulkan dua ibadah yang agung ini, yaitu sholat dan menyembelih kurban. Hal ini menunjukkan sikap taqarrub, tawadhu, merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Husnudzon, keyakinan yang kuat dan keterangan hati kepada Allah Subhanahu wa taala, janji, perintah serta keutamaannya. Oleh sebab itulah dalam surat lain Allah Subhanahu wa taala menggandengkan keduanya dalam firman-Nya, Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Dengan demikian, sholat dan menyembelih kurban adalah ibadah paling utama yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau Ibnu Taimiyah juga menegaskan, ibadah harta benda yang paling mulia adalah menyembelih kurban, sedangkan ibadah badan yang paling utama adalah mengerjakan sholat. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah, maka yakinlah bahwa ibadah kurban yang kita kerjakan ini tidak akan membuat kita rugi, karena Allah pasti memberikan balasan kebaikan serta keselamatan dan keberkahan bagi kita yang selalu menjalankan segala yang diperintahkannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah, demikian khutbah Idul Adha yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan mari kita tutup dengan membaca doa kepada Allah dengan penuh harapan dan kerendahan hati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhil syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidin wansur man nasarad din wahdul man khadal muslimin wa damir a'da'ad din wa ali kalimatika ila yaumiddin. Allahumma adfa' 'anna al-bala' wal waba' waz zalazil wal mihana wa su'ul fitnah wal mihana ma dhara minha wa ma batan an baladina Indonesia khassah wa sa'iril buldanil muslimin 'amah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.